Belajar dari global rank 100% win rate Nolan. Gila win rate semua hero-nya kayak nge-cheat guys. Dengan nickname King Yoana di sini karena ranknya udah 3708 mythic immortal. Kalian lihat di sini win rate seasonnya aja 94% dengan 4000 match. Ini dia win rate hero-heronya. Gila 97%, 95%. Dan untuk Nolannya ini 100% win rate guys. Kalian lihat di situ. Gila sih. Oke, kita sudah ada di dalam gamenya. Di sini sama-sama kita saksikan kegilaan dia bermain Nolan guys. Bujet, awal game aja udah ganas banget di sini Nolannya ya. Udah ngedapetin 3 total point kill untuk early gamenya dan objektifnya ini dapat banget sih. Satu hal yang bisa kalian pelajari adalah mainnya harus agresif di early game. Siapapun hyper jungler musuh, usahain kalian lah harus lebih agresif daripada musuhnya ya. Kayak tadi gitu loh, nyolong jungle monster musuh ke ijo-ijonya musuh, itu penting banget kalian dapetin di early game supaya level kalian setidaknya untuk early game beda 1 level lebih tinggi dibanding jungler musuh itu sih. Kayak di sini emang dia make metode gameplaynya itu main cepet cuy, rotasinya aja udah tahu gerak-geriknya dia harus kemana. Biasanya kan kalau kita main jungler itu kayak bingung nih muka ini dulu merah dulu apa biru dulu, kayak gimana ya rotasinya ya, dirusuh lagi. Nah itu kebanyakan apa sih mikir gitu loh. Kalau dia mah udah paham rotasi jadi udah ngerti. Selain itu karena dia main berlima juga sih ya. By the way di sini langsung initiate untuk teamfight ke arah gold lane. Dia sengaja untuk menangin gold lane-nya supaya Bruno-nya di sini bisa farming. Setelah ngedapetin kill langsung rotasi lagi ke atas buat dapetin Little Wanderer-nya juga. Lanjut farming di sini. Dan untuk item pertama yang dia beli langsung adalah Heptasis. Heptasis di sini sangat berguna banget untuk instant kill musuh. Apalagi di situ ada Karina ya kan. Karina gampang banget untuk di kill sama Nolan karena di sini Nolan bukan pakai basic attack melainkan damage skill. Jadi tetap masuk damage-nya ke Karina. Oke, kita lihat di sini dia mencoba untuk dapetin buff biru terlebih dahulu. Sebenarnya walaupun nih hero udah terkena nerf berkali-kali, tapi kalau misalnya kuncinya satu dia dapat buff biru, udah enak banget sih nih hero guys. Karena emang staminanya kalau tanpa buff biru itu sangat-sangat boros sekali. Kalau dia udah dapat buff biru tuh, nah baru enak mainnya. Dan emang dia butuh item cepet sih. Heptasis at least menit 2 atau menit 3 kalian udah harus dapetin Heptasis buat ngacak-ngacak kayak gini nih. Nah instant kill banget kan, unstoppable, gila. Kombonya sih sederhana guys, skill 2 ulti mundur, udah kayak gitu udah dapetin kill. Dan pastiin yang kalian incer itu yang instant kill, sekali kena burst langsung mati. Jangan yang kayak kalian ngincer tank atau ngincer musuh yang tebel, itu kalian harus hindarin sih. Oke, setelah dapetin buff merah langsung ke turtle, objektif banget. Dia nggak peduli siapapun yang lagi ngerusuh di lane. Di sini dia tetap fokus ke turtle terlebih dahulu, menangin turtle, dapetin 500 gold untuk satu tim kan lumayan guys. Baru setelah nge-turtle dia ngebantuin gold lane-nya, walaupun Bruno-nya di sini udah mati duluan ya. Item selanjutnya setelah Heptasis, Hunter Strike. Ini salah satu item wajib untuk si ini ya Nolan. Karena selain dapetin cooldown reduction juga dapetin movement speed tambahan. Cocok lah untuk kalian ngeburst atau ngejar musuh yang pakai flicker. Nolan sih nggak ada masalah ya kalau misalnya musuh punya flicker, dia masih tetap bisa ngejar dengan skill 2-nya yang cooldownnya cuma 2 detik itu. Oke. Di sini dia mainnya rapi banget, ambil buff biru. Walaupun dari segi point kill skornya musuh lebih unggul ya, karena di sini emang mainnya 5 versus 5, otomatis musuh juga bukan kaleng-kaleng cuy. Tapi kita lihat sama-sama apa sih kunci dia win streak sampai 100% win rate Nolannya. Dan win rate season ini di ranknya itu 90% plus gila. 4000 match loh guys, 90%. Berarti kan emang jarang banget kalah ya, win streak terus. Bot like rata-rata yang dia incer selalu mage atau roam. Ini juga agak aneh sih musuh roamnya, roam Valentine. Emang enak ya.
kagak ada tank, jadi makanan Nolan banget sih secara grafik. Emang musuh kalah sih ya. Apalagi Karinanya di situ juga tidak bisa berbuat banyak. Karina kalau early game kagak bisa ngacak-ngacak ya udah, kagak ada rasanya itu hero. Oke, setelah menangin di Goldland, di sini dia balik lagi mundur. Pokoknya selagi buff lu respawn, lu nge-buff dulu sih. Nolan semenjak di nerf itu tanpa buff kayak kerasa banget damage-nya itu berkurang banget jauh. Ketika lu dapet buff sama tanpa buff itu jauh banget damage-nya, walaupun lu udah jadi item ya. Di sini dia lebih mementingkan turtle terlebih dahulu sebelum buff biru, karena dilihat juga musuhnya kayaknya nggak akan berani kontes turtle ya. Oke, setelah Hunter Strike, item apa selanjutnya? Kayaknya sih gue di sini lihat dia bakal bikin BOD sih. BOD untuk item keempatnya. Oh, Karinanya terpojokan di situ. Tanpa dia join team fight aja udah rata tuh musuh guys. Apalagi kalau dia join team fight ya kan lebih OP lagi nih team fightnya 5 versus 5. Apalagi nih salah satu assassin yang gampang banget untuk ngincer di belakang ya. Kalau kalian kesel gitu loh, kayak musuhnya itu terlalu main aman di belakang, nah pakai ini adalah hero ini adalah solusinya. Kayak kita lihat di situ langsung ngeburst ke arah Karina, killing spree. Luoyinya, Valentinanya juga udah mati ya, nggak bisa perlawanan karena nggak ada tank aja sih sebenarnya. Apalagi XP-nya juga Yinnya juga kayak masa bodoh aja gitu di atas, dia kayak udah main brawl aja. Kalau misalnya ngedapetin musuh kayak gini nih udah easy win aja guys. Gue juga gak ngerti sih kenapa dia bisa menang-menang terus dan dapetinnya gampang-gampang ya. Gue rasa karena mereka ini mainnya berlima terus sih. Kalau nggak berlima trio, kalau mereka solo gue yakin tidak akan bisa mengaplikasikan gameplay secepat ini. Double kill tuh, udah kuncinya push rank dapat 90% win rate plus itu gold lane lu sama jungler lu harus jago. Udah dua itu patokannya. Kalau udah dua itu megang sih ya kalian bisa dapetin win streak berpuluh-puluhan kali. Karena apa ya, dua itu kunci kemenangan sih menurut gue. Kayak XP lane jago pun masih bisa ke comeback. Roamer jago awal lagi ya kan, yang udah makan hati sendiri. Lu jago sendiri roamer bisa apa sejago-jagonya roamer ya. Terus itu mage mungkin early game masih bisa gendong-gendong, tapi late game gak ya gimana. Tapi kalau udah jungler lu jago ya kan, full objektif, bot lane lu juga jago, main positioningnya, oh udah nggak akan bisa kelawan bro. Itu sih kalau yang gue lihat dari gameplaynya dia ya di sini ya. Kunci kemenangan dia ada di jungler sama gold lane-nya. Oke, BOD udah jadi. Gampang banget ya dia jadiin BOD, cuma menit 9 dong udah jadi BOD. Item selanjutnya apa nih, dia mau bikin apa? Kayaknya bikin item damage lagi. Sama sekali nggak ada item defense guys, kalau kalian perhatiin ya di situ ya. Full damage tapi tanpa mati sama sekali. Ini gokil sih. Walaupun musuh cukup lumayan banyak tipikal hero burst damage-nya, tapi di sini dia kayaknya tipikal yang main Nolannya itu ngumpet-ngumpet, baru ntar ada targeting, baru dia target skill 2 ulti mundur lagi gitu loh. Jadi nggak yang lama-lama berada di team fight war. Nah, nih kalian lihat ya, set skill 2, nah kan dia kayak bagian finishing aja gitu loh, nggak yang berlama-lama berada di area team fight. Kalau dia berlama-lama berada di area team fight, nah kalian lihat di situ instant kill banget kan, di kill sama Karin ini kayak sekali skill doang langsung hilang cuy. Itu sih salah satu kelemahannya. Ini menarik sih, dia pakai Dragon Spear ya untuk item setelah BOD. Mungkin dia ngincer cooldown dan movement speed tambahannya juga. Kalau critical sih gue rasa nggak terlalu ngaruh sih sini item itu. Dia ngincer cooldown sama movement speed tambahannya aja sih. Oke, request backup, minta request backup di sini. Oh,
Jinnya nggak sempet di ulti sama Yin, udah mati duluan gitu. Emang udah instant kill banget sih. Item terakhir kayaknya dia butuh respect item defense sih satu ya, untuk Immortal buat main ngerusuh itu lebih enak. Akhirnya ada backup dari Faramis, ulti santai. Kayaknya nggak bisa dipaksain mundur dulu. Dia memilih untuk objektif ke Lord ya. Nice, Immortal udah jadi. Ini udah enak banget sih untuk main rusuh, untuk main agresif kayak tadi. Dia masih punya 1 nyawa tambahan ya. Lordnya berhasil didapatkan dengan mudah. Oke. Sambil nunggu Lord di sini dia ngebuff dulu. Sebenarnya kalau kalian bisa terapin gameplay ini ketika party, ini easy win banget. Tapi kalau kalian nerapin gameplay dia kalau pada saat solo rank, kemungkinan winnya itu masih ada, cuman emang sulit sih ya, karena nggak di setiap situasi bisa diterapin gameplay kayak dia ini, karena butuh backup sih kalau pengen main rusuh di early game. Kayak tadi di early game dia selalu ditempelin sama Faramis sama Arlott, jadi kanan kirinya itu CC-nya ada yang nge-backup dia, terus itu Faramis untuk burst damage magic di early game-nya juga ada, jadi kebantu banget untuk dia ngelasihin dan ngasih makan si Nolannya di early game supaya cepat jadi item. Oke. Udah konsil diaktifkan. Ini gila. Ya gimana ya main gak ada tank kayak gini cuy. Kecuali kalau early game-nya ngacak-ngacak. Ini early game-nya udah kebantai-bantai. Karinanya benar-benar target. Si Nolan kayaknya ada masalah personal ini Karinanya, karena dari early game tadi dia udah dirusuin sama Nolannya, jadi di sini kayaknya mau gantian. Udah diganti ke Rose Goldnya juga udah aktif. Ini bakalan jadi late game juga gue rasa tim fight-nya masih menang Nolan dan timnya sih. Musuh late game-nya siapa ya? Cuman Lin doang. Karinanya dicariin loh, dikejar loh di situ. Nolannya gokil. Dia kayaknya emang emosi banget sama Nolan. Oke, udah hidup lagi di sini. Nih satu kesalahan wipeout aja Nolan dan timnya bisa ke comeback sih. Harus hati-hati aja. Karinanya masih konsisten di sini. Oke. Kayaknya dia harus Athena gak sih? Karina damage-nya udah kagak ngotak ini, kalau udah menit segini pasti udah define sama udah Holy Crystal. Oke, dia Lord dulu karena musuh juga nggak akan berani confess ya. Nice. Tinggal nunggu Lord aja sini. Push strike mid. Selagi Bruno bisa free hit harusnya bisa ya. Oke, tidak lupa dia mengambil buff dulu. Harusnya buffnya dikasih ke Bruno sih itu. Oke, ini dia moment of truth. Kita lihat guys kayak gimana cara dia nge-end-nya. Ini cukup lumayan memberikan perlawanan yang sengit ya, walaupun early game mereka kebantai-bantai, tapi ya namanya mainnya di Immortal bintang 1000-an. Pasti mereka punya cara sendiri untuk nyaingin gold GPM-nya. Gila, pintar banget di situ. MM-nya diincar duluan, Karinanya mati. Dan ya, easy win. Kalau kalian perhatiin dari tadi Nolannya kalau udah late game dia benar-benar jaga positioning sih, nggak mau masuk terlalu jauh ya kak, takut kena burst damage dari Valentine juga. Thank you buat kalian semua yang udah nonton, dan jangan lupa kalau suka konten gue diklik tombol like dan subscribe-nya. Sekalian juga bisa request hero menarik lainnya, tinggalin aja di kolom komentar. Sampai ketemu di konten gue selanjutnya, bye bye guys.